3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayak Priyasmara, sutradara sekaligus penulis naskah Seakhir Hayat yang dipentaskan dalam Festival Virtual Pembacaan Naskah Lakon Dramatic Reading Badan Bahasa Kemendikbud RI 2021. Saya menulis naskah ini sebenarnya naskah ini adalah kisah nyata dari perjalanan seorang dalang kentrung perempuan Tulungagung, Mbah Gimah, di mana ada satu momen yang sangat berkesan ketika beliau masih kecil di usia sekitar 10 tahun, yang ini akhirnya kami bungkus menjadi sebuah naskah yang mungkin menjadi salah satu, menurut saya, sebagai salah satu titik checkpoint perjalanan berkesenian beliau di dunia kentrung hingga seakhir hayat sampai beliau menutup mata di tahun 2018. Karya ini kami persembahkan untuk beliau, almarhumah Mbah Gimah. Terima kasih sudah menginspirasi kami, Sanggar Seni Gedang Godok, untuk tetap berkarya, berkreasi, belajar kentrung sampai insya Allah sampai nanti. Di dramatic reading kali ini saya dibantu oleh 5 aktor, yang dimana aktornya adalah Mbak Tias, Mas Orik Ridwan, Mas Thomas, dan 2 anggota sanggar kami yang muda. Paling muda adalah Mbak Fairus sama Mbak Nara. Jadi beragam, ada yang memang sudah berumur, sudah dewasa, terus kemudian ada yang remaja, dan ada yang masih tahap anak. Harapannya adalah pentas ini memang sesuai dengan naskahnya dan juga punya warna sendiri karena menghadirkan jenjang usia yang berbeda. Harapan saya untuk naskah ini semoga bisa menginspirasi, semoga bisa dinikmati, semoga bisa mengingatkan kita bahwa di Indonesia, khususnya tanah Jawa, masih ada kesenian tutur kentrung Tulungagung, Mbah Gimah, dan juga di daerah-daerah lain ada dalang-dalang kentrung yang beliau memiliki kisah-kisah yang jika ditelaah lagi, jika dalami lagi, kisahnya itu sangat menyentuh, sangat bermakna, sangat penuh dengan pesan moral. Dan semoga ini akan membuka cakrawala kita untuk generasi muda ke depan mau lebih mengenal kesenian ini. Kesenian tutur lainnya juga selain kentrung masih ada banyak, dan terpanggil jiwanya untuk meneruskan seni tutur yang syarat pesan moral ini. Ya, itu semoga bisa menikmati karya sederhana kami yang kali ini kami ikut sertakan dalam lomba berupa pembacaan naskah lakon virtual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahyani Tias Jamuji Astuti. Di naskah Seakhir Hayat ini saya berperan sebagai Gemi dalam kentrung. Karakter di sini sangat limo, sangat ikhlas dengan keadaan beliau dan perjalanan hidupnya yang benar-benar mulai dari nol. Karakter di sini merupakan karakter orang yang sangat ngomong sekali. Tantangan dalam pembacaan naskah lakon ini salah satunya adalah ini. Kemudian karena sudah lama sekali tidak berada di depan layar, kebanyakan di belakang layar, jadi banyak sekali penyesuaian. Selain itu juga bagaimana ya, menampilkan atau mewujudkan tokoh Mbok Gemi itu tadi. Adegan yang paling disukai itu adalah di awal adegan
ketika mengajarkan atau memberikan istilahnya ngasih tahu ke anak-anak yang saat itu datang yang tersulit, kalau adegan yang tersulit itu adalah ada di ending, di adegan terakhir yang mana di situ kalau istilahnya dari Pak Sutradara, saya sebagai Mbak Geni dan Mbak Fairuz yang memerankan cilik saat itu istilahnya harus punya satu air mata yang sama. Ini yang PR yang sangat berat kemarin adalah di Nama saya Fairuz Azra Ignasia. Peran saya menjadi Gemi kecil. Usia saya 13 tahun. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Campur Darat. Tokoh Gemi kalau menurut saya anak yang susah, anak yang tidak mampu, anak yang ceria tetapi dia sedih tapi menutupinya dengan keceriaan. Adegan yang paling sulit menurut saya ketika saya rasa susahnya itu kayak belum dapet gitu loh, rasa susah, rasa sedihnya, nangisnya, itu menurut saya. Harapan saya setelah proses ini semoga saya bisa lebih tahu lagi tentang per drama, per aktingan. Terus semoga rasa kerjasama di dalam proses ini tuh semakin utuh kayak nama kompakan. Pesannya jangan lupa nonton Dramatic Reading di YouTube channel Sanggar Seni Dangdut. Ya. Perkenalkan, nama saya Thomas Bibit Wahyudi. Saya sebagai Pak Giran. Umur saya 19 tahun. Di situ dia adalah seorang dalang kentrung yang mempunyai anak. Terus dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, bahkan untuk makan saja sulit. Itu intinya di situ. Gemi, kok Harapannya semoga pesannya tersampaikan dan dari kita sendiri juga menangkap pesan itu. Nama saya Naradipa Evelyn Prudensia Pramisdian, berperan sebagai Sari, berumur 15 tahun dari SMP Negeri 1 Tulungagung. Tantangan menjadi tokoh Sari. Sari itu gadis yang bisa dibilang mempunyai penyakit keras, umurnya nggak lama, jadi harus tegar, ikhlas, dan semangat walaupun nggak punya umur yang banyak. Terus untuk yang paling sulit adegan dari kisah ini mendapatkan rasanya jadi orang sakit, terus rasanya bareng-bareng chemistry-nya bersama teman-teman. Harapannya ke depan setelah proses ini semoga Sanggar bisa semakin sukses, lebih baik. Untuk saya pribadi bisa menjadi pelajaran juga dan bisa lebih baik juga ke depannya. Sudah. Kembali kasih. Pembacaan naskah lakon atau dramatic reading seakhir hayat. Di awal proses kami melingkar dulu menyampaikan persepsi terkait apa sih dramatic reading itu, apa bedanya dramatic reading dengan berproses teater seperti biasanya yang di awal-awal proses, ketika di awal proses masih belum hafal naskah, masih belum lepas naskah, apa bedanya dengan itu. Jadi kami menguliknya di situ dulu dan saya sangat yakin sekali bahwa gelisah itu bukan di kami aja tapi dan bukan cuma peserta tapi semua pelaku yang mau melakukan dramatic reading kayaknya nguliknya di situ dulu. Oke, balik lagi. Kami mengkaji di situ dulu, bertukar pikiran, sharing, diskusi, sekaligus bedah naskah juga, naskah seakhir hayat ini. Hingga kemudian ketika kami akhirnya menemukan titik temu, ini loh poinnya gitu. Akhirnya kami membudalkan atau memberangkatkan proses ini dengan fix, dengan lega, dengan gamblang gitu ya.
gitu. Jadi pergerakannya jelas gitu, pergerakannya di sini, lingkupnya di sini, batasan-batasannya di sini, koridornya di sini, potensi-potensi apa saja yang kiranya bisa dimunculkan, eksplorasi kreativitas apa yang kiranya bisa kami maksimalkan di koridor ini gitu. Dan ketika jalannya udah jelas, semacam kayak kerupuk-kerupuknya, aksesorisnya, polesannya itu kayak ya udah otomatis ngalir aja gitu, ngikutin jalannya proses gitu. Munculnya justru ketika proses itu berjalan gitu. Oh, ini yang bagian ini kurang, ini part ini enaknya diginiin, ya gitu-gitu. Itu sih. Meskipun sebenarnya kalau nurutin kesempurnaan sebenarnya, waduh, terkait teknis apalagi ya, masih banyak banget yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Cuman ya semoga ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan lah. Itu secara umum itu. Kalau personally, prosesnya saya di sini ya, keterlibatan saya sebagai aktor di sini terutama, yang jelas ini adalah pertama kalinya saya sebagai pelaku akhirnya berkenalan langsung dengan kentrung gitu, yang sebelumnya sebagai penonton atau penikmat. Ketika saya belakangan akhirnya nimbrung dengan teman-teman SSGG Tulungagung ini, Sanggar Seni Gedang Godok Tulungagung ini, telah beberapa kali hadir di pertunjukannya teman-teman sih ya, nonton langsung, oh kentrung seperti ini, atau bahkan kadang digabung dengan kentrung teater kayak gitu. Cuman kentrungnya itu kentrung yang part-part yang dimunculkan sekali kentrungnya, dan akhirnya saya, oh ini loh kentrung, oh ini loh asiknya energi kentrung gitu, sebagai penikmat dan penonton sekali lagi ya. Lalu akhirnya balik lagi ketika saya akhirnya berkesempatan untuk terlibat sebagai pelaku, sebagai aktor, ya alhamdulillah gitu, akhirnya saya berkesempatan untuk berkenalan langsung itu tadi. Meskipun sebenarnya kenalnya masih tipis-tipis aja sih, masih dikenalan di awal yang kayak saya saliman dengan kentrung, oh saya Orik, saya kentrung gitu sih prosesnya saya di sini. Ya penyesuaian sih, kayak sama-sama pertunjukan panggung, cuman kan teater mungkin nyanyi itu kan beda gitu. Kayak semacam ketika saya nemu parian di naskah ini, meskipun saya sering nyanyi, cuman kan beda gitu, notasinya beda pasti, cara membawakannya beda, vibe-nya, atmosfernya juga beda. Ya itu, jadi adaptasi gitu. Bahkan ada satu contoh konkret ya, ketika proses berlangsung, di situ ada dua parian kan, di naskah ini, di awal sama di ending. Opening sama ending ada parian, yang kedua parian ini beda notasi gitu. Dan lucunya saya sempat di latihan awal itu crawling gitu, liriknya di parian awal tapi notasinya di belakang, dan saya nggak sadar sampai akhirnya teman-teman yang ketawa, loh mas itu ini notasi yang di belakang. Itu akhirnya belajar yang pasti underline-nya adalah belajar. Semoga teman-teman ada yang diambil dari saya belajar, saya pun juga sangat belajar dari teman-teman kayak gitu sih. Percayalah bahwa setiap nafas, setiap langkah itu belajar, setiap hari, setiap detik ya gitu. Dan itu sih selebihnya adalah latihan secara umum aja, kayak misalnya vokal, latihan tumbuh, olah tubuh, latihan dan ini kebetulan ada 5 aktor yang ada beberapa yang sebelumnya belum sering ketemu, belum sempat kenalan akrab gitu. Akhirnya ya itu proses pendekatan, proses pencarian chemistry, penggalian chemistry, penyamarataan energi, ya kayak gitu sih, latihan bareng kayak gitu. Itu sih selebihnya. Selamat buat kita dramatic reading atau pembacaan naskah lakon Seakhir Hayat ini, karya dan sutradara Om Romo Yaya Priyasmara, tembus 5 penyanyi terbaik nasional. Alhamdulillah, barakallah. Yeay. Salam Gedang. Selamat pagi, semangat pagi, sahabat mengajar Gedang.
Saya Saikul di sini sebagai penata gambar. Dalam proses dramatic reading ya, alhamdulillah saya dilibatkan lagi untuk berkarya di Sanggar Seni Gedang Godok. Terima kasih banyak, terima kasih untuk Mas Ya dan kawan-kawan karena sudah diberi kesempatan untuk berproses. Semoga dramatic reading yang kita garap ini pesannya mampu nyampe ke penonton, dan salah satu poin pengenalan kentrung di ranah nasional semoga tersampaikan bahwa kentrung itu masih ada dan masih perlu untuk dilestarikan. Ya, di sini sebenarnya tantangan berat saya sebagai penata gambar sangat berat sekali karena komposisi, movement dan lain-lain itu sudah ditentukan sutradara. Ya. Langsung moving. Langsung loro. Sudah. Jadi tantangan terberat saya adalah mengkonversikan antara video rekaman HP sang sutradara ke kamera yang saya bawa. Itu tantangan terbesarnya. Enggak, Mas. Saya Mas Agil, D. Agil. Saya di sini sebagai penata suara untuk proses dramatic reading ya Mas ya. Sanggar Seni Gedang Godok 2021. Ya, pada intinya saya mengucapkan banyak terima kasih karena memang ini pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Lalu dengan sekecil-kecilnya harapan dan sebesar-besarnya tujuan, maka dari itu saya intinya sukses semua ya. Selamat buat teman-teman Sanggar Seni Gedang Godok, terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga karya ini bisa menjadi hiburan, bisa menjadi tuntunan dan tatanan bagi kita semua untuk tetap menjaga dan melestarikan seni kentrung. Terima kasih banyak. Tak unduh mengko sore, bareng sorene tak ingok, mung kari klontongane. To action. Mas. Saya juga Pak. Ra usah ngenteni sesuk, teman tekun mesti bakal temune. Blak gentung, 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 blak gentung. Jadi kan lagi masalah. Blak gentung, blak gentung. 30 September 2021 kita berada di momen take yang rencananya take-nya ini sebenarnya kalau dari awal kan tanggal 30 ini adalah Dajjal dan dibersihkan. Tapi gara-gara ada silian satu, ada silian stabilizer seperti ini yang besok Banjur temen terus jebul ra becus. Dadi yo bathok bolu nanging isine madu luwih tentrem uripmu. Aku duwe susuh manuk. Ya, semoga sih apa ya? Bareng sorene tak ingok. Ya semoga anu lah juara. Yen pancen pengen
kepethuk apa sing mbok karepne ra usah ngenteni sesuk temen tekun mesti bakal temune matur suwun.